Sherly yang nyoba kayaknya enggak deh, karena bukan belum tentu tahu, sudah pasti belum tentu tidak tahu, tapi sudah pasti tidak tahu. Hai guys, balik lagi sama aku Sherly di channel Semacam TV. Kalau misalnya nih kemarin kita udah jalan-jalan sambil belajar di Keraton Sumeneb, kita juga udah jalan-jalan ke beberapa wisata yang ada di Kabupaten Sumeneb. Hari ini, di video kali ini ada yang berbeda nih guys. Karena di video kali ini aku bakalan ngejakin kalian buat melihat ke salah satu program bupati, yaitu Santri Entrepreneur. Santri Entrepreneur itu apa ya? Buat mengetahui lebih lanjut, ikutin aku yuk. Tapi untuk informasi nih, sekarang aku sudah ada di salah satu lokasi program Santri Entrepreneur nih, yaitu di Balai Latihan Kerja Kabupaten Sumeneb atau BLK Sumeneb. Oke guys, sekarang aku sudah ada di depan ruangan salah satu program Santri Entrepreneur. Katanya nih di dalam ini adalah tempat latihan pembuatan baju nih. Seperti apa ya kira-kira cara buat baju? Ikutin aku yuk. Program Santri Entrepreneur atau Wirausaha Santri merupakan salah satu program Bupati Sumeneb, yakni Bapak Ahmad Fauzi, dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM pemerintah Kabupaten Sumeneb nih. Diketahui nih guys, pelatihan wirausaha santri ini telah dilaunchingkan oleh Bapak Bupati sendiri, Bapak Ahmad Fauzi, di Pondok Pesantren Al-Inan, Kecamatan Gapura. Adapun jenis pelatihan yang dilaksanakan kali ini adalah pelatihan menjahit, membatik, dan membuat belangkon. Dari Bupati kan disuruh memang untuk buat baju seperti ini. Buat PDH ya? Karena apa? Karena batik di Sumeneb untuk baju batik PNS itu kurang penjahit. Jadi kita kekurangan orang untuk SDM untuk menjahit baju atasan. Jadi saya difokuskan untuk jahit atasan saja. Ini kan cuma pola dasar, pasti bisa para penjahit, pasti bisa kayak ini. Oh, jadi memang teman-teman yang ada di sini ini udah punya dasar atau gimana nih Mbak? Belum ya, jadi kayak emang belajar dari nol. Makanya diajarin baju yang seperti ini paling gampang. Nanti untuk pengembangan materinya bisa dari ini, umpamanya mau dibentuk V atau mau dikasih apa. Ya biasanya kan antara cowok sama cewek kan modelnya beda gitu ya. Jadi, tapi yang saya ajarkan semuanya yang sama aja dulu ya. Oh iya Mbak, berarti kalau misalnya dari program dari Bapak Bupati nih membuat program ini kayak mau menumbuhkan SDM baru lah ya di Sumeneb gitu. Sejauh ini banyak sih yang pengen tahu lebih gitu. Cuman ya keterbatasan waktu juga. Iya sih. Iya. Anak-anak harus bisa, sedangkan mereka semuanya dari nol. Dari belum tahu pakai mesinnya, akhirnya jadi tahu ya. Dia tahu masih, tapi kalau waktu seminggu kurang ya buat teman-teman buat lancar pakai mesin. Kayak paham banget gitu ya. Berarti Sherly telat nih Mbak, harusnya datang di hari pertama ya, biar langsung tahu banget ya. Sherly lihat ke teman-teman yang lain dulu ya Mbak ya. Ini sih Mbak. Ini udah sampai mana nih Mbak? Pembuatannya sudah selesai. Boleh Sherly lihat? Enggak, mau dilihat aja. Guys, ternyata sebentar. Ini mau dilipat ya, nggak apa. Guys, ternyata udah ada yang selesai. Dan ini buatan dari Mbak siapa namanya? Ria. Mbak Ria. Cantik banget kan bajunya, sama kayak yang buat juga cantik. Say hi dong Mbak ke teman-teman. Hai. Kira-kira ke praktek pembuatan ini berapa lama nih Mbak? Ini selesainya kemarin, berarti Senin, Selasa, sekitar 5 hari sama materi. 5 hari sama materinya, lumayan cepat banget ya. Bukan lumayan cepat, itu waktu yang singkat banget ya. Ada yang cuma beberapa hari sudah Mbak. Saya termasuk orang yang agak lama bikinnya. Tapi kan memang semuanya butuh proses ya Mbak ya. Makasih ya Mbak, maaf kita mengganggu nih. Selamat bekerja kembali.
Mbak. Guys, ternyata membuat baju itu gak segampang yang aku kira. Karena ya, teman-teman aja yang udah dapat materi, yang udah dapat pelatihan di sini itu nggak serta-merta yang udah tahu aja gitu. Tapi emang yang bener-bener proses dari nol. Dan aku kira ketika aku masuk ya, kayaknya teman-teman ini udah pada pro semua. Tapi ketika ditanya kepada pendampingnya, ternyata teman-teman itu bener-bener belajar dari nol. Keren banget sih. Sekitar kurun waktu kurang lebih estimasi 1 minggu nih, teman-teman udah bisa membuat PDH sendiri katanya. Keren banget. Oke guys, kita udah lihat nih bagaimana sih cara proses pembuatan baju. Ternyata lumayan rumit ya. Dan sebentar lagi kita akan ke lokasi pembuatan batik. Kira-kira di mana ya? Yuk ikutin aku. Jarak dari lokasi pertama menuju lokasi kedua lumayan jauh nih guys. Aku harus melewati 1 kecamatan dan beberapa desa untuk sampai ke sana. Oke guys, sekarang kita sudah sampai di lokasi kedua program Santri Entrepreneur yang berlokasi di Yayasan Darul Amin RAMI Al Amin. Kita lihat yuk bagaimana sih cara pembuatan batik. Mungkin ya memang batik itu sesuatu yang indah dan juga warisan budaya Indonesia, khususnya di Sumeneb juga banyak sekali batik lokal milik daerah ya. Kita lihat yuk bagaimana sih cara pembuatan batik. Assalamualaikum. Ini yang pelatihan membatik dari program Santri Entrepreneur ya Mas. Bapak Serli manggilnya Mas atau Bapak nih lebih baik? Mas aja ya, mungkin Bapak ketuaan, biar kita juga lebih akrab ya mungkin ya. Menurut Masnya sendiri ketika memberikan materi nih dari teman-teman peserta dari program pelatihan ini, kesan dan pesannya seperti apa sih Mas? Apa mungkin dari peserta itu, ini sih yang menjadi poin penting. Ini teman-teman memang dari nol banget ya belajarnya. Iya betul. Berarti memang dari awal masih belum ada pengetahuan tentang batik ya, tentang pembuatan batik mungkin ya. Belum ada ya. Oke guys, jadi kita di sini bisa melihat bareng-bareng pertama kali proses membuat batik, yaitu menggambar di atas kain dari pola yang sudah digambar sebelumnya di atas karton. Benar ya Mas ya? Iya benar. Oke guys, setelah itu kita mau melihat cara membatiknya atau memberi malam namanya ya Pak ya? Iya. Memberi malam di atas kainnya. Yuk. Permisi, dengan Mas siapa? Mas Jun. Mas Jun. Ya. Bersama Mas Jun guys, ini memberi malam ya Mas ya ke atas kain batik yang sudah digambarkan pola sebelumnya. Malamnya itu terbuat dari apa kira-kira ya Mas ya? Kalau malam itu campurannya banyak. Misalkan dari ini hampir sama kayak lilin gitu. Kurang lebih mirip lilin ya. Nah, ini memang harus panas ya Mas ya untuk malamnya ya? Iya. Tapi kita harus mengatur panasan juga. Kalau misalkan terlalu panas, cantingnya itu nanti kebesaran. Ini kan halus. Anggapannya kayak bleber, kayak cair banget ya Mas ya. Bisa netes juga. Jadi guys, ketika kita memberi malam pada kain yang sudah digambar pola, itu emang harus benar-benar diatur suhunya. Katanya Mas Jun sih begitu. Berarti memang agak susah-susah gampang sebenarnya ya. Gampangnya itu ketika kita melihat Mas Jun membuat, tapi kalau misalnya Sarli yang nyoba kayaknya enggak deh, karena bukan belum tentu tahu, sudah pasti belum tentu tidak tahu, tapi sudah pasti tidak tahu.
Menurut Mas Jun, perkembangan dari teman-teman dari program pelatihan itu gimana Mas? Selama kurang lebih kurun waktu estimasi 1 minggu ya kita pelatihan di sini. Menurut saya dari teman-teman itu sudah banyak yang terlalu paham, tapi banyak juga yang belum tahu dan caranya untuk memahami. Kalau misalkan mewarnai itu sudah bisa dikatakan bisa gitu. Karena memang kayaknya di proses memberi malam ini yang memang paling susah sepertinya ya. Iya Pak. Dan pelatihan yang terakhir ini adalah pelatihan membuat belangkon khas Sumeneb yang berlokasi di salah satu pondok pesantren yang terletak di Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumeneb. Belangkon Sumeneb ini memiliki ciri khas tersendiri loh. Mulai dari bagian pundukan kecil yang ada di bagian belakang berbentuk setengah lingkaran, serta memiliki 2 sirip yang membentang ke arah kiri dan kanan. Tapi nih guys, sayang banget, aku nggak bisa langsung terjun ke lapangan nih, gara-gara lumayan gak enak badan. Tapi untung aja nih, tim kita udah terjun langsung demi kalian loh. Oke guys, sampai sini dulu ya jalan-jalan kita dan belajar kita melihat berbagai proses dari cara membuat baju, cara membuat batik, dan juga belangkon. Semoga dari program Bupati ini bisa meningkatkan perekonomian Kabupaten Sumeneb nih. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Bye. Tapi jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share video ini.